Pernahkah kamu merasakan masuk ke sebuah tempat, lalu tanpa satu kata pun diucapkan, kamu tahu bahwa kehadiranmu tidak diinginkan? Hari itu, seorang pria melangkah masuk ke ruangan mewah. Lantainya mengkilap, udaranya dingin, dan semua orang berpakaian rapi. Sementara dirinya hanya mengenakan baju lusuh dan sepatu usang. Tatapan tajam langsung mengarah padanya. Bukan tatapan penasaran, melainkan tatapan yang menilai, merendahkan, dan menghakimi. Bisikan kecil terdengar, tawa pelan menyusul, dan di antara suara itu, satu kalimat jatuh begitu saja. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Namun sahabatku, tak satu pun dari mereka tahu bahwa 5 menit ke depan akan mengubah segalanya. Tawa itu akan lenyap, kesombongan akan runtuh, dan seluruh ruangan akan membeku dalam diam. Sebelum kisah ini berlanjut, izinkan aku menyapa kalian semua. Tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota atau negara mana hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dijauhkan dari hati yang mudah merendahkan sesama. Dan jika kamu menyukai kisah penuh makna seperti ini, kisah tentang harga diri, kesabaran, dan pelajaran hidup, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini, agar kamu tidak melewatkan cerita-cerita yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati dan mengingatkan jiwa. Mari kita mulai kisahnya, dan semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dari kesombongan. Pria itu berhenti tepat di dekat pintu. Bukan karena ia ragu pada langkahnya, melainkan karena seluruh ruangan seolah memberi isyarat yang sama. Kamu tidak diharapkan. Tangannya menggenggam tas kecil yang sudah mulai pudar warnanya. Bukan tas mahal, bukan pula tas baru. Namun disitulah ia menyimpan semua yang ia miliki hari itu. Dokumen penting, harapan, dan sisa keyakinan pada martabat dirinya sendiri. Ia berdiri tegak, mencoba terlihat tenang. Namun detak jantungnya tak bisa berdusta. Setiap tatapan yang mengarah kepadanya terasa seperti beban tambahan di pundaknya yang sudah lama terbiasa memikul hidup sendirian. Matanya menunduk, bukan karena takut, tetapi karena terlalu sering dipaksa menunduk oleh keadaan. Sejak lama ia belajar satu hal pahit, bahwa dunia seringkali tidak menilai siapa dirimu, melainkan bagaimana penampilanmu hari ini. Bukan isi kepalamu, bukan kebersihan hatimu, bukan juga perjuangan yang telah ia lalui. Hanya baju yang ia kenakan. Dan hari ini, bajunya lusuh. Ia bisa merasakan bisikan-bisikan itu, meski tak semuanya terdengar jelas. Tatapan dari ujung ruangan, senyum tipis yang penuh makna, gerakan kecil orang-orang yang sengaja menjauh, seolah kemiskinan adalah sesuatu yang menular. Namun pria itu tetap berdiri. Ia tidak meminta tempat duduk, tidak mencari simpati, tidak pula berusaha menjelaskan siapa dirinya. Karena hidup telah mengajarkan satu hal, orang yang ingin merendahkan tidak akan mendengar penjelasan apapun. Di dalam hatinya ada luka lama yang kembali terbuka. Luka saat ia pernah diperlakukan sama di tempat lain. Di kantor, di ruang tunggu, di depan orang-orang yang merasa lebih tinggi hanya karena berpakaian lebih rapi. Ia teringat hari-hari ketika ia bekerja tanpa henti, namun tetap pulang dengan tangan kosong. Hari-hari ketika ia menelan harga diri demi keluarga. Hari-hari ketika ia belajar tersenyum, meski dunia terus mengajarinya untuk merasa kecil. Namun, hari ini, ia tidak datang untuk meminta belas kasihan. Ia datang dengan satu niat sederhana, melihat kebenaran. Ia ingin tahu bagaimana manusia memperlakukan manusia lain ketika status belum terungkap, ketika nama belum dikenal, ketika kekuasaan belum terlihat. Dan karena itulah, ia memilih datang seperti ini, tanpa jas, tanpa pengawal, tanpa simbol apapun yang bisa membuat orang bersikap manis secara palsu. Ia ingin melihat wajah asli mereka. Ia ingin melihat siapa yang tetap manusia
saat merasa tidak sedang diawasi. Pria itu menarik nafas perlahan, dalam-dalam. Ia menenangkan diri, bukan karena ia lemah, melainkan karena ia cukup kuat untuk menahan reaksi. Ia tahu, jika ia bereaksi sekarang, cerita ini akan berhenti sampai di sini. Namun jika ia diam, maka kebenaran akan berbicara sendiri. Dan di tengah ruangan itu, di antara tawa yang belum meledak dan penghinaan yang masih menggantung, ia berdiri sebagai satu-satunya orang yang tidak berpura-pura menjadi siapapun. Bagi mereka, ia hanyalah pria lusuh yang salah tempat. Namun bagi hidup, ia adalah seseorang yang sedang menguji hati manusia. Dan tak satu pun dari mereka menyadari bahwa orang yang mereka anggap paling rendah hari itu adalah orang yang sedang memegang kendali cerita ini. Coba kamu bayangkan satu momen. Kamu melangkah masuk ke sebuah ruangan, semua terlihat rapih, mahal, dan penuh orang penting. Lalu, tanpa satu kata pun terucap, kamu tahu, kamu sedang dinilai. Bukan dari caramu bicara, bukan dari siapa dirimu sebenarnya, tapi dari apa yang kamu pakai hari itu. Pernah merasakan itu? Kalau pernah, tulis di kolom komentar atau cukup ucapkan pernah dalam hati. Karena aku tahu, rasa diremehkan itu tidak selalu perlu kata-kata. Sahabatku, di dunia ini banyak orang lupa satu hal penting. Penampilan bisa menipu, tapi waktu selalu membongkar kebenaran. Dan kisah yang akan kamu dengar hari ini bukan tentang kemiskinan, bukan juga tentang dendam. Ini tentang seseorang yang memilih diam, bersabar, dan tetap berdiri saat dunia menganggapnya tidak berarti apa-apa. Sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, jika kamu menyukai kisah yang penuh makna, yang lembut tapi menghantam perasaan, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini, agar setiap cerita yang menguatkan hati selalu sampai kepadamu. Sekarang, tenangkan pikiran, dan mari kita mulai. Kisah tentang seseorang yang datang dengan baju lusuh, dan bagaimana 5 menit kemudian, seluruh ruangan membeku dalam keheningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, pernahkah kamu berada di satu tempat di mana sebelum kamu sempat berbicara, orang-orang sudah lebih dulu menilai siapa dirimu? Bukan dari akhlakmu, bukan dari isi hatimu, tapi dari apa yang tampak di mata mereka. Bayangkan kamu melangkah masuk ke sebuah ruangan yang megah, lampunya terang, orang-orangnya rapih, wangi, dan penuh percaya diri. Lalu perlahan kamu sadar, tatapan-tatapan itu tidak ramah. Ada yang memandang lama, ada yang berbisik, ada yang tersenyum, tapi bukan senyum yang hangat. Pernah merasakan itu? Kalau iya, tulis di kolom komentar atau cukup ucapkan pernah dalam hati. Karena aku tahu, rasa diremehkan itu tidak selalu perlu kata-kata. Sahabatku, di dunia ini banyak orang lupa satu hal penting. Penampilan bisa menipu, tapi waktu selalu membongkar kebenaran. Dan kisah yang akan kamu dengar hari ini bukan tentang kemiskinan, bukan pula tentang dendam. Ini tentang seseorang yang memilih diam, bersabar, dan tetap berdiri saat dunia menganggapnya tidak berarti apa-apa. Sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, jika kamu menyukai kisah yang penuh makna, yang lembut tapi menghantam perasaan, jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini, agar setiap cerita yang menguatkan hati selalu sampai kepadamu. Sekarang, tenangkan pikiran, dan mari kita mulai. Kisah tentang seseorang yang datang dengan baju lusuh, dan bagaimana 5 menit kemudian, seluruh ruangan membeku dalam keheningan. Acara akhirnya berjalan. Lampu kembali terang. Musik kembali diputar. Namun, suasananya tidak pernah sama. Orang-orang duduk di kursi masing-masing. Beberapa masih berusaha tersenyum.
Sebagian lain sibuk dengan ponsel. Bukan karena ada pesan penting, melainkan karena tak tahu harus menatap kemana. Pria berbaju lusuh itu kini duduk di barisan depan. Posisinya berubah, tapi sikapnya tetap sama. Tenang, tidak tergesa, tidak mencari perhatian. Pembawa acara berbicara. Presentasi ditampilkan. Angka-angka dibahas. Namun pikiran banyak orang tertinggal pada 5 menit pertama tadi. Pada tawa yang terlalu cepat. Pada bisikan yang terlalu berani. Pada kesimpulan yang terlalu singkat. Seorang pria yang tadi paling keras bercanda, kini menunduk menatap meja di depannya. Jarinya berulang kali mengetuk permukaan kayu, seperti ingin menghapus waktu. Seorang wanita menarik napas panjang. Dalam hati ia mengulang satu kalimat. Seandainya tadi aku diam. Namun waktu tidak pernah mundur. Pria berbaju lusuh itu sesekali menulis catatan kecil. Tulisan tangannya rapi. Bukan catatan kemarahan, melainkan catatan keputusan. Beberapa orang diam-diam memperhatikannya. Bukan lagi dengan tatapan meremehkan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang datang terlambat. Acara selesai. Orang-orang berdiri. Kursi digeser. Sapaan basa-basi terdengar, namun tidak lagi percaya diri. Satu persatu, mereka mendekat. "Pak, terima kasih atas kesempatannya," ujar seseorang dengan senyum kaku. "Pak, semoga kita bisa bekerja sama," kata yang lain lebih hati-hati. Ia mengangguk, menjawab seperlunya. Tidak dingin, tidak hangat, netral. Dan justru itu yang terasa paling berat bagi mereka. Saat ruangan mulai sepi, petugas keamanan menghampiri. Wajahnya penuh penyesalan. "Pak," katanya lirih. "Maaf soal tadi." Pria itu menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Terima kasih sudah melakukan tugas Anda." Petugas itu terdiam. Jawaban itu lebih dari yang ia harapkan. Di dekat pintu, pria berjas mahal yang tadi bercanda soal catering akhirnya memberanikan diri mendekat. "Pak," suaranya tertahan. "Kami salah." Pria berbaju lusuh itu menatapnya lama. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk mempermalukan. Kesalahan, katanya pelan, tidak selalu ada pada ucapan. Ia berhenti sejenak. Kadang, lanjutnya, ada pada cara kita melihat manusia. Kalimat itu membuat pria tersebut menunduk. Tidak ada balasan, tidak ada pembelaan. Pria berbaju lusuh itu meraih map coklatnya, menutupnya perlahan, lalu berjalan menuju pintu. Langkahnya sama seperti saat ia masuk. Tenang, tidak tergesa, tidak ada tepuk tangan, tidak ada salam perpisahan yang meriah. Hanya pandangan yang mengikutinya sampai pintu itu tertutup kembali. Dan setelah ia pergi, ruangan itu terasa kosong. Bukan karena orangnya pergi, tapi karena kesombongan ikut keluar bersamanya. Hari itu, tak ada yang kehilangan jabatan, tak ada yang dimarahi, namun banyak yang pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berat. Kesadaran bahwa penampilan bisa menipu, bahwa rasa hormat tidak bisa ditunda, dan bahwa 5 menit cukup untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Sahabatku, cerita ini tidak sedang mengajarkan kita untuk menghentikan mereka yang menilai. Karena pada satu titik dalam hidup, mungkin kita pun pernah melakukannya. Kita pernah menilai dari penampilan, dari cara berjalan, dari baju yang dikenakan seseorang, lalu merasa yakin, padahal belum benar-benar mengenal. Hari itu, di ruangan yang mewah itu, tidak ada teriakan, tidak ada balas dendam. Hanya satu hal yang tertinggal paling lama. Diam yang menyadarkan. Pria berbaju lusuh itu tidak menang karena dihormati. Ia menang karena tidak kehilangan dirinya sendiri saat dunia mencoba merendahkannya. Dan mungkin itulah kemenangan paling mahal. Sahabatku, jika kamu suatu hari berada di posisi yang diremehkan, ingatlah, waktumu tidak terlambat. Ia hanya sedang menunggu saat yang tepat.
Dan jika suatu hari kamu berada di posisi yang menilai, ingatlah juga bahwa setiap orang membawa cerita yang tidak selalu terlihat di permukaan. Semoga kisah ini tidak berhenti sebagai cerita, namun menjadi pengingat untuk lebih pelan menilai dan lebih cepat menghormati. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa ikuti dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi cerita yang menenangkan, menguatkan, dan menyadarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hatimu selalu dilapangkan.